Dengan izin langit, Kaisar memerintahkan hari ini. Keluarga Xie memberontak. Seluruh keluarga Xie dihukum mati. Anak keluarga Xie, Xie Xiyu, dibuang ke tempat yang dingin dan keras. Demikianlah perintah ini. Aku dan Xie Xiu tumbuh bersama sejak kecil. Tapi aku menyebabkan seluruh keluarganya dihukum mati, 37 nyawa keluarga Xie. Malam itu ketika mereka dibantai, aku justru masuk ke istana. Menjadi selir favorit Kaisar. Ayah. Ibu. Pangeran muda, setelah mengantar orang tuamu, waktunya kamu pergi. Perjalanan ini ribuan mil, menuju ke tempat yang dingin seperti salju. Jalan ini tidak akan mudah. Shen Yuzi. Berani sekali. Nama sang selir, kamu berani menyebutnya langsung. Sekarang selir ini adalah selir favorit Kaisar, Selir Yu. Selir Yu. Mengorbankan 37 nyawa keluarga Xie untuk mengangkatnya menjadi selir Yu yang berkuasa. Shen Yuzi. Ikatan kita seperti batu giok ini. Ketika kita bertemu lagi, aku pasti akan menguliti dan mematahkan tulangmu. Semua orang mengira aku adalah wanita yang paling dicintai Kaisar. Tapi mereka tidak tahu. Yang dia cintai hanyalah tubuhku. Cepat tutup gerbang kota, pemberontak sudah mendekat. Bagus sekali, Sepupu, akhirnya kita kembali ke kota Karajan. Tinggal satu langkah lagi. Kamu akan menjadi penguasa tertinggi. Ya. Akhirnya kembali. Shen Yuzi, sudah 7 tahun, pernahkah kamu berpikir, aku masih bisa kembali suatu hari? Hanya tinggal kota kerajaan ini yang tersisa. Aku akan segera bertemu denganmu, kalian berdua pasangan anjing. Menghancurkan tulang dan abu kalian. Bunuh. Nona. Pangeran muda Xie sudah hampir sampai di luar kota. Tahan sebentar lagi. Sudah 7 tahun. Kulit punggungku sudah hilang. Kaki kanan dan lengan kanan juga sudah hilang. Xiao Tao. Aku sangat lelah. Apakah aku akan mati? Nona, kamu tidak boleh. Kamu belum bertemu Xie Xiaohouye, belum memberitahunya. Kebenaran tahun itu, Nona. Xie Xiu. Kakak Yu, kamu akan pergi berperang lagi? Tunggu aku di rumah dengan baik, tunggu aku meraih prestasi, mendapatkan takdir. Agar kamu tua, tetap menjadi nenek kecil yang terhormat. Xiao Tao. Aku benar-benar sangat ingin bertemu dengannya sekali lagi. Nona, kamu tenang. Hamba akan mencari cara.
Nona, token keluar istana sudah ditemukan. Hamba akan segera membawa token keluar istana, menemui Xiao Houye. Pulang. Aku mohon, biarkan aku keluar, ya? Aku punya token, aku punya token, aku punya token. Perintah Kaisar, siapa pun tidak boleh keluar istana. Lepaskan aku punya token. Jangan. Nona. Hamba tidak berguna. Di luar ada penjaga yang menghalangi. Hamba tidak bisa keluar, Nona. Seharusnya sudah tahu, Kaisar gila begitu membenciku, mana mungkin membiarkan aku bertemu. Kesempatan Shi Xiu. Jangan menangis. Xiao Tao. Shi Xiu sudah bukan Xiao Houye tahun itu lagi. Dia adalah pemberontak yang kembali dari Snow Abyss. Kamu seorang dayang. Tidak akan bisa bertemu. Nona. Xiao Tao. Aku sangat lelah. Aku ingin tidur. Nona, kamu tidak boleh tidur. Kamu pasti bisa bertemu. Nona. Ditemukan. Cinta takkan mati selamanya. Dengan giok ini, aku hidup bersamamu. Shi Xiu. Tahun itu, kamu memotong giok dengan pedang. Antara kita, hubungan terputus. 7 tahun ini. Apakah kamu pernah memikirkan aku? Aku sangat kedinginan dan lelah. Yuni yang merindukanmu. Nona. Jangan begini, Nona. Jangan mati, Nona. Nona. Jangan tinggalkan aku sendirian. Ini adalah rohku. Aku sudah mati. Nona. Xiao Tao, jangan menangis. Nona, bangunlah. Nona. Nu Chen pasti akan membawamu menemui pangeran muda. Permaisuri Yu milikku. Jangan mendekat. Pergi. Xiao Tao. Gu Wei. Permaisuri Yu. Aku hanya mengambil sedikit kulitmu. Tidak perlu marah seperti ini kan? Pura-pura mati lagi. Kali ini ingatan tak berpura-pura lebih meyakinkan. Kalau tidak, aku benar-benar akan membuatmu lebih baik mati daripada hidup. Nona sudah mati. Kamu tidak bisa menyakitinya lagi. Nona dibunuh olehmu, bahkan sebagai hantu aku tidak akan membiarkanmu pergi. Apa katamu? Dia mati? Kaisar bodoh, jangan sentuh Nona saya. Xiao Tao. Dia mati. Hahaha.
Mati. Mati itu bagus. Dengan kematiannya, singgasana tulang naga milikku akan semakin sempurna. Xiajiyu, Xiajiyu. Kamu pasti akan menyukai hadiah yang kuberikan ini. Hahaha. Mau dibawa kemana nona saya? Memang benar permaisuri Yu kesayanganku. Singgasana tulang naga yang terbuat dari daging dan kulitmu. Sungguh sempurna. Gue, kamu ini. Paduka, Paduka, Paduka. Tidak baik. Mereka menyerbu masak. Shisiyu. Gunung tanpa puncak. Langit dan bumi bersatu. Baru aku berani berpisah denganmu. Kau akhirnya kembali. Katakan padaku, di mana Shen Yuzi? Xiaraiching, kau bejada tidak sabar. Masuk ke istana kaisar ini. Harta karun emas dan permata di istana ini, kau tidak mau. Yang kau inginkan hanya seorang wanita. Seorang anjing tak berguna yang kehilangan rumah. Aku tidak tahu apa yang dia lihat dari dirimu. Bukan begitu, Shisiyu. Tentu saja, bersama kaisar menikmati kebahagiaan. Bersenang-senang seperti dewa. Kau tidak tahu malu. Hahaha. Katakan, di mana dia? Lebih cepat kau mengatakannya. Aku akan mengantarmu dan kekasihmu ke alam baka. Bukan, Shisiyu. Jangan dengarkan dia, aku dan dia. Bukan seperti yang dia katakan. Sepupu, dia adalah selirnya. Pasti dia sembunyikan dengan baik. Istana ini sangat besar. Shen Yuzi mungkin bersembunyi di suatu tempat. Hidup sembunyi-sembunyi, menikmati kemewahan. Menikmati kemewahan? Aku berharap itu benar. Marquis, Yu Fei adalah wanita kaisar. Kau mengcarry selirku. Apa yang ingin kau tanyakan? Aku akan menghancurkannya hingga debu, untuk membalas dendam keluarga Xie. Shisiyu, kau tidak perlu melakukannya. Karena sudah ada yang melakukannya untukmu. Pemenang menjadi raja, yang kalah menjadi penjahat, kaisar kalah, tahta ini. Marquis kecil, tidak ingin mencoba naik ke atas? Selamat kepada sepupu yang naik tahta, menjadi kaisar. Selamat kepada Marquis, naik takhta. Selamat kepada Marquis, naik takhta. Tahta ini cukup berbeda. Tentu saja, tahta tulang naga ini adalah persiapan khusus kaisar untukmu. Bagaimana? Marquis, apakah kau menyukainya? Tahta tulang naga. Tahta ini milikku, kerajaan ini milikku. Nyawa Shen Yuzi hanya bisa milikku. Ayo, ikut Marquis ke istana Yusin. Jaga dia baik-baik. Ya.
Yufei. Markuismu telah kembali. Tapi dia tidak mengenalimu lagi. Istana ini sangat mewah. Kaisar benar-benar memanjakannya. Semua ini dibayar dengan nyawa seluruh keluargaku. Dia merasa tenang-tenang saja. Siapa yang tidak tahu, Kaisar paling menyayangi selir Yu. Bersedia membuat keributan untuknya, bahkan tidak segan membangun kamar mewah. Namun, kemewahan si selir ini dibayar dengan pengkhianatan terhadap keluarga Markuis. Yang didapatkannya, Sungguh memalukan. katanya, para pejabat dulu semua membencinya. Menganggapnya rendah, tapi Kaisar malah melindunginya. Siapa yang berani mengatakan tidak, langsung dipotong lidahnya. Shen Yuzi. Keluar sekarang. Di mana Shen Yuzi? Suruh dia keluar. Aku membawa 37 nyawa keluarga Xie untuk menuntut nyawanya. Ayo, gadis Shen, mari makan. Terima kasih, Nenek. Kakak, kapan kamu menikah dengan kakak kedua saya? Wah, hahaha. Bocah bodoh, kakak Yuzi belum cukup umur, tentu saja. Harus menunggu dia cukup umur dulu. Baru bisa menikah dengan kakak kedua kamu, saat itulah dia menjadi bagian dari keluarga Xie. Hahaha. Seluruh keluarga Xie menunggu aku cukup umur. Tapi malah menjadi selir kesayangan gue. Seluruh keluarga Xie tewas di malam aku dinobatkan sebagai selir. Markuis muda, silakan terima giok ini. Nona, kenapa kamu selalu memegang giok ini setiap hari? Giok ini adalah tanda cinta antara aku dan dia. Sekarang hanya tersisa separuh. Xiao tahu jika aku tidak sanggup lagi. Tolong berikan giok ini padanya. Dengan begitu, aku dan dia bisa bertemu. Nona. Melihat giok seperti melihat orangnya. Mau bertemu denganku? Dia pantas? Shen Yuzi. Kamu keluar sekarang. Jangan main-main dengan aku. Mainan kotor. Kamu pikir dengan benda jelek ini bisa menyelamatkan nyawamu? Mimpi. Dulu giok ini aku yang memotongnya, jika kamu berani. Muncul di hadapanku, aku akan membelahmu dengan pedang. Xie Xiu, aku tidak takut. Jika mati di tanganmu bisa membuatmu lega. Aku juga rela. Hanya saja, bahkan keinginan untuk dibunuh olehmu sendiri tidak bisa terwujud. Barang-barangnya. Aku merasa jijik melihatnya. Cari. Baik. Nona. Ini salah Xiao tahu, tidak bisa menjaga apa yang selalu kau lindungi. Yang paling kau lindungi. Nona, di mana kau? Nona. Xiao Tao, jangan menangis. Aku tidak menyalahkanmu. Bahkan jika harus menggali istana ini sedalam 3 meter. Temukan Shen Yuzi untukku. Baik. Tidak ada di aula besar, juga tidak ada di istana Yusin. Shen Yuzi, di mana kau sebenarnya? 7 tahun tidak bertemu, Xiu, kau sudah besar. Apakah luka itu dulu sakit? Sudah mencapai puncak kekuasaan, membalas dendam berdarah. Mengapa kau masih tidak bahagia? Kau berlari terlalu cepat, aku tidak bisa mengejarmu. Kau berlari terlalu lambat. Bersukacitalah, Xi Xiu, seperti saat kau masih kecil. Tertawa terbahak-bahak setelah menggodaku. Kali ini aku tidak akan mengejarmu lagi. Yandro. Ditemukan? Di mana Shen Yuzi?
Cepat bawa dia menemuiku. Tidak ada. Tapi Kaisar Gila mencoba bunuh diri dengan racun. Apakah Jenderal ingin melihatnya? Ingin mati? Tidak semudah itu. Apa ini? Shen Yuzi. Apakah itu kau? Sepupu. Kaisar Gila muntah darah, mungkin tidak akan lama lagi. Dia belum bisa mati. Dia belum memberitahu di mana Shen Yuzi. Kau. Mati pun tidak tenang. Ingin mati? Mimpi. Mengapa tidak membiarkan aku mati? Permaisuri Yuku sudah pergi. Apa artinya aku hidup lagi? Kau dan Shen Yuzi memang sangat mesra. Tentu saja. Di langit dan bumi ini. Hanya Yu Fei yang kucintai. Gue, aku ingin meminum darahmu. Memakan dagingmu untuk membalas dendam atas penghinaanmu selama 7 tahun. Jangan bicara omong kosong, katakan saja. Di mana Shen Yuzi? Yandro, Kaisar Gila ini sudah tidak waras. Yang penting sekarang adalah menanyakan di mana segel kekaisaran. Jika tidak, kedudukanmu tidak sah. Benar, sepupu. Hanya dengan mendapatkan segel kekaisaran, baru bisa melamar putri penguasa Suiwan, pasukan Suiwan. Baru bisa sepenuhnya menjadi milikmu. Sedangkan Shen Yuzi, orang hidup pasti bisa ditemukan, jika segel kekaisaran disembunyikan. Akan sulit ditemukan. Yu Fei, aku haus, aku ingin makan anggur. Yu Fei, cepat menari untukku. Jangan berpura-pura gila di sini. Di mana segel kekaisaran? Xia Zaihari, segel kekaisaran dan Yu Fei. Kamu hanya bisa memilih satu. Hahaha. Sepupu, apa yang masih kamu ragukan? Tentu saja pilih segel kekaisaran. Segel kekaisaran. Katakan di mana segel kekaisaran itu. Yu Fei. Yu Fei-ku, kamu layak kan? Hanya aku yang mencintaimu. Kamu berani mempermainkanku. Aku tidak butuh jawabanmu lagi. Baik Shen Yuzi maupun segel kekaisaran. Aku bisa menemukannya. Kamu bisa menemukannya. Apa yang kamu lakukan, Gue? Diam. Xia Zaihari. Yang kamu cari. Jauh di ujung langit. Dekat di depan mata. Jangan. Apa yang kamu katakan? Aku katakan yang kamu cari. Jauh di ujung langit. Dekat di depan mata. Yunyu. Bawa mayat Kaisar Gila itu keluar. Gantung di gerbang kota untuk dilihat semua orang. Itu sepupu. Ya. Kinceng, ambilkan palu. Marquis.
Kursi naga tulang giok ini terlihat sangat mahal. Benar-benar mau dihancurkan? Shen Yuzi juga adalah putri bangsawan. Bagaimana mungkin dia memiliki tato di tubuhnya? Tolong tuliskan surat untukku. Tanya pada sesepuh. Bagaimana seharusnya kita memutuskan hal ini? Sesepuh, sebutan yang cukup menarik. Selama bertahun-tahun, dia selalu membantuku diam-diam di belakang layar. Tapi tak pernah mau menampakkan diri. Sebelum kita menaklukkan ibu kota. Sesepuh bilang dia akan segera bertemu dengan kita. Kenapa sampai sekarang belum ada kabar sama sekali? Ada apa? Apakah terjadi sesuatu pada sesepuh? Bicara. Apa yang terjadi pada sesepuh? Sesepuh. Sesepuh sudah meninggal, tepat pada malam. Kita menyerbu ibu kota. Meninggal. Bagaimana mungkin? Selama bertahun-tahun, aku selalu berkirim surat diam-diam dengannya. Sesepuh pasti orang yang bisa diandalkan dan cerdas. Bagaimana mungkin tiba-tiba meninggal? Jangan-jangan Shen Yuzi. Pasti Shen Yuzi dan Kaisar. Pasangan brengsek itu. Mereka tahu sesepuh diam-diam membantuku. Jadi mereka membunuhnya. Aku. Bunuh diriku sendiri. Shizhu. Kamu jadi bodoh ya? Sebenarnya. Sesepuh dan segel kekaisaran yang kamu cari. Selama ini ada di bawahmu. Dulu saat aku diasingkan ke Snow Abyss sendirian. Kalau bukan karena sesepuh mengirim mantan bawahan ayahku untuk menyelamatkanku, aku sudah mati di Snow Abyss. Marquis Muda. Sekarang dia sudah meninggal. Tapi aku bahkan belum pernah melihatnya. Bahkan, nama aslinya pun tidak kuketahui. Jenderal, sebenarnya Anda pernah bertemu dengan sesepuh itu. Atau lebih tepatnya, Anda sudah mengenalnya sejak lama. Benarkah? Siapa sesepuh itu? Sesepuh yang belum pernah menampakkan diri itu adalah Shen Yuzi. Apa katamu? Siapa sesepuhnya? Shen Yuzi. Jenderal, selama bertahun-tahun, bawahan ini tahu tapi tidak melapor. Melanggar aturan militer, mohon Jenderal menghukum saya. Apa katamu? Ulangi lagi, siapa sesepuhnya? Shen Yuzi, dia yang menyebabkan keluarga. Dihukum mati seluruhnya, Shen Yuzi. Yendro. Tidak mungkin, Ji Qingchen. Sekarang bahkan kau ikut bersama mereka, menipuku ya? Berapa banyak keuntungan yang Shen Yuzi berikan padamu? Hingga kau rela mengkhianatiku? Turun sendiri. Terima 30 pukulan tongkat militer. Shizhu, kau gila? 30 pukulan tongkat militer. Cukup untuk membunuh seseorang. Selama ini, hanya Ji Qingchen yang bersedia. Mengantarkan surat dan pesan untukku. Apakah mengantarkan surat untukku juga merupakan kejahatan yang pantas dihukum mati? Bawahan ini menerima perintah. Tunggu, kau bilang sesepuhnya adalah Shen Yuzi. Ada bukti apa? Sebenarnya, tidak hanya jenderal yang merasa sulit percaya. Awalnya, ketika saya menerima surat dari Shen Yuzi, saya juga sangat terkejut. Padahal dia adalah pelaku yang membunuh seluruh keluarga Xie. Bagaimana mungkin diam-diam membantu Anda? Awalnya saya menolak, tapi kemudian hari-hari di Suiwan. Sangat sulit. Shen Yuzi mengirim surat memberitahu saya bahwa dia mengirimkan persediaan dan uang agar saya mengambilnya. Saya tidak tahan godaan dan pergi, tapi saya mendapatkannya. Paman, tolong bantu saya mengirimkan barang-barang ini ke Suiwan. Nyonya Yu, bukan saya tidak mau membantu. Tapi ada perintah dari Kaisar. Paman, tolong bantu saya. Jika tidak bisa dikirim ke Suiwan, saya akan mati tanpa bisa memejamkan mata. Mohon pertimbangkan kebaikan ayah saya. Dulu pada Anda, tolong bantu saya. Wah, ini membuat saya tidak enak. Cepat bangun. Sudahlah, ayahmu dulu pernah menyelamatkan nyawaku. Saya kali ini, meski harus mempertaruhkan nyawa, akan membantu Anda. Hanya saja,
Barang-barang ini ketika sampai di Suiwan, mungkin hanya tersisa sedikit. Tidak masalah, asalkan bisa sampai ke Suiwan, ke tangannya. Berapapun jumlahnya. Nona, mengapa kau begitu? Itu sudah menjadi milikmu. Semua harta benda, bahkan setelah dikirim ke Suiyuan, hampir tidak tersisa. Apakah itu sepadan? Asalkan bisa sampai di tangannya, meski hanya sedikit. Itu sepadan. Tunggu, materi dan uang yang kamu sebutkan. Kapan itu terjadi? Itu tahun pertama kamu datang ke Suiwan. Itu sudah 7 tahun yang lalu. Bagus sekali, Tuan Muda. Kita punya baju hangat dan bubur untuk dimakan. Minum pelan-pelan. Artinya, sejak tahun pertama aku di Suiyuan. Baju hangat yang aku pakai, bubur yang aku minum. Semua dikirim oleh Shen Yuzi. Benar, Jenderal. Setiap tahun setelahnya, selalu begitu. Yendrol. Aku ternyata makan begitu banyak barang yang dikirim oleh Shen Yuzi. Sungguh menjijikan. Siapa yang menyuruhnya terlalu banyak berpikir? Dia menganggapku apa? Apakah dia menganggapku sebagai orang yang patut dikasihani? Siapa yang butuh belas kasihannya? Shen Yuzi, lebih baik kamu bersembunyi dengan baik. Jika aku menemukanmu, aku pasti akan menghancurkanmu. Orang luar mengira aku menikmati kemewahan dan kekayaan. Tapi mereka tidak tahu bahwa aku hanya burung yang dipenjara, sayapnya dipatahkan. Aku menggunakan segala cara, menghabiskan emas dan perak. Hanya untuk mengirim Shishu. Sedikit bubur dan baju hangat, dia malah merasa jijik. Jika Jenderal tidak percaya, ini adalah surat terakhir. Yang ditinggalkan oleh sesepuh Shen Yuzi untukku. Yang lainnya sudah dibakar, Jenderal bisa melihatnya. Palsu? Hahaha, palsu. Aku mengenali tulisan Shen Yuzi. Pasti bukan dia, aku sudah tahu. Semua ini palsu. Jenderal, apakah orang bisa berubah? Tulisan juga bisa berubah? Ini tidak mungkin, hari ini aku akan membuatmu tahu. Sesepuh pasti bukan Shen Yuzi. Yendrol. Tunjukkan padaku tulisan Shen Yuzi. Tidak ada tulisan. Bawa kemari. Shishu, kamu gila ya? Benar-benar tidak ada tulisan. Bagaimana bisa tidak ada? Bukankah Shen Yuzi sangat suka menulis? Surat yang dulu memfitnah keluarga Xie, berkhianat pada negara. Bukankah itu dari tangannya? Tangan kanan Nona sudah lama hilang. Bagaimana bisa menulis? Tahu, aku tidak berguna. Sudah mati saja masih merepotkanmu. Apa katamu? Tangan kanan Shen Yuzi hilang. Karena kau, Nona tidak mau meniru tulisanmu. Kaisar anjing itu memotong pergelangannya hidup-hidup. Karena aku? Tidak mungkin. Ini barang Nona. Minggir. Letakkan. Ketemu. Ini lukisan Shen Yuzi, kan? Mau membohongiku lagi untuknya? Ini lukisan Shen Yuzi. Kau jelek sekali. Karya Shen Yuzi. Terbaik di ibu kota. Mana mungkin? Ini salah satu barang terakhir Nona. Jangan kau ambil. Nona kehilangan tangan kanan, harus mulai dari nol dengan kiri. Kau kumapanya mata penuh kebencian dan mulut pembunuh. Aku tak paham kenapa Nona berkorban begitu banyak untukmu. Cukup tahu. Kau lupa janjimu padaku? Seluruh dunia tahu kau oleh menulis. Dan meniru tulisan orang. Tirulah tulisan Xiesiu, tulis surat pernyataan. Maka mulai sekarang. Akan kejadikan kau selir dengan segala kemewahan.
Sekarang ku tak ada lagi celah di tanganmu. Bunuh atau siksa, terserah. Menolak jamuan baik, mau hukuman? Apa mau kau lakukan? Melawan titah kaisar hukuman mati. Tapi jika kau mati, kaisar akan kehilangan. Lihat jemari mungil nan indah ini. Sayang, tak bisa kugunakan, maka tak perlu dipertahankan. Bagaimana mungkin? Shen Yuzhi? Bodoh, mana mungkin aku tega menyakitimu? Tak mungkin. Shen Yuzhi? Katakan, apa pengorbanannya untukku? Apa yang dilakukannya? Biasa saja. Aku berjanji pada Nona takkan memberitahunya. Anggap saja aku ngawur. Kak, kita temukan istana bawah tanah. Pasti Shen Yuzhi ada di dalam. Istana bawah tanah? Tidak. Jangan. Jangan ke sana. Aku tidak mau. Nona, Tahu kecil. kalau saja kamu bisa menjaga mulutmu, aku mungkin akan membiarkanmu hidup. Sayangnya, kamu terlalu banyak bicara. Tahu kecil. Panggil orang. Nona, maaf, ini tahu kecil. Tahu kecil tidak melakukan apapun dengan baik. Tahu kecil. Tahu kecil sudah mati. Tapi jiwanya tidak muncul. Hanya aku yang menjadi seperti ini, keberadaan yang tidak bisa bereinkarnasi. Ini adalah istana bawah tanah Kaisar Gila, katanya. Di dalamnya penuh dengan harta karun dan selir kesayangannya. Jenderal Shen Yuzhi, bagaimana? Pintu istana bawah tanah ini runtuh, ingin membersihkannya untuk masuk. Ini bukan hal yang mudah. Istana bawah tanah tertutup dan sudah lama runtuh. Shen Yuzhi di dalamnya mungkin sudah mati. Bagaimana kalau kita menyerah saja? Hidup harus melihat orangnya, mati harus melihat mayatnya, bawa kapak besi. Baik, Baru saja untuk menghentikan si jalang itu berbicara, aku mencari alasan. Jangan sampai dia menemukan, sepupu, kamu baru saja masuk ke istana. Banyak hal penting yang harus dilakukan, bagaimana bisa menggali tanah di sini? Hal kecil seperti ini biarkan yang di bawah saja yang melakukannya. Temukan selir kesayangan Kaisar Gila, eksekusi dia untuk menakut-nakuti dunia. Bukankah itu juga hal penting? Sepupu, lelah menggali? Minum teh dulu. Tahu kecil? Bawa dia ke sini, aku masih punya pertanyaan. Sekalian istirahat sambil bertanya. Kamu membunuh tahu kecil, aku tidak akan membiarkanmu hidup bahkan sebagai hantu. Oh, gadis itu bunuh diri karena merasa bersalah, sudah mati. Mungkin dia terlalu banyak berbohong di depanmu, tidak berani hidup lagi. Kamu berbohong, Shishu. Jangan dengarkan dia. Sudah mati. Benar-benar sama pengecutnya dengan majikannya. Setelah besok, aku ingin istana bawah tanah ini. Membuka pintu untukku. baik. Shizyu. Mengapa kamu begitu terobsesi dengan istana bawah tanah ini? Istana bawah tanah ini bukan tempat yang baik.
Jenderal, kamu datang tepat waktu. Segel kekaisaran sudah kami temukan. Benarkah? Jenderal, lihat. Segel kekaisaran ini pasti ada di dalam kursi naga tulang giok ini. Bagus sekali, Sepupu. Ternyata apa yang dikatakan Kaisar Gila, jauh di ujung langit, dekat di depan mata, adalah tentang segel kekaisaran yang tersembunyi di dalam tahta naga ini. Selamat, Jenderal. Takdir telah memilihmu untuk menemukan segel kekaisaran. HMPH, benar-benar licik. Bawakan palu. Baik. Jenderal. Baiklah, benda menjijikkan ini, hancurkan saja. Mengapa? Mengapa aku masih merasakan sakit padahal sudah mati? Ternyata tahta naga ini benar-benar terbuat dari giok dan tulang. Jenderal, hati-hati, jangan sampai tertusuk. Gue ini benar-benar gila, dia memasukkan banyak tulang peka ke dalam takhta. Entah tulang sapi atau babi, warnanya cukup segar. Bukan tulang sapi, juga bukan tulang babi. Melainkan tulangku, tulang manusia. Sepupu, lihat! Di dalam tengkorak ini ada segel kekaisaran. Apa yang kau tunggu? Hancurkan tengkoraknya. Tunggu. Lihatlah, ada retakan yang jelas di tengkorak ini. Artinya, pemilik tengkorak ini mengalami penyiksaan berat sebelum mati. Jika dia hanya seorang pelayan yang tidak penting, mengapa gue menggunakan tengkoraknya untuk menyimpan segel kekaisaran? Jika tengkorak ini milik orang penting, maka ini kemungkinan besar adalah jebakan. Kaisar gila ini sangat licik. Kita sebaiknya tidak gegabah. Tapi jika tidak mengambil segel kekaisaran, tahtamu. Kau masih belum mengerti? Yang aku inginkan bukanlah tahta. Bukan tahta. Lalu, sepupu, apa yang sebenarnya kau inginkan? Yang aku inginkan adalah Aku tahu apa yang kau inginkan. Kau menginginkan nyawaku. Kau ingin aku berlutut di depan leluhur keluarga Xie dan meminta maaf kepada semua orang. Aku sangat ingin membantumu. Tapi sekarang, aku bahkan tidak bisa melakukan itu. pokoknya, jangan sentuh segel ini dulu. Kaisar gila sudah mati. Tapi pasti masih ada yang hidup di sekitarnya. Tunggu sampai aku menemukan Shen Yuzi dan memaksa dia bicara. Maka kita akan tahu jawabannya. Bagaimana? Bisakah kau mengenali siapa pemilik tengkorak ini? Maaf, Jenderal, tidak bisa. Dari ukuran tengkorak ini, sepertinya ini milik seorang wanita muda. Wanita muda. Mungkinkah ini Shen Yuzi? Zhiu, Tidak mungkin, dia adalah selir kesayangan gue. Bagaimana mungkin gue tega menggunakan tengkoraknya? Melihat keutuhan tengkorak ini, untuk mengambilnya, pertama-tama harus membunuh orangnya, lalu menguliti dan mencabut uratnya. Baru bisa mengambilnya dengan utuh. Jadi, dengan cara yang kejam ini, siapa pemilik tengkorak ini? Pasti bukan Shen Yuzi. jika pemikiran dan kekejaman gue sama seperti orang biasa, dia tidak akan menjadi kaisar gila. Jenderal, lubang runtuhnya istana bawah tanah sudah digali bersih. Benarkah? Tidak, Shizu, jangan pergi. Jangan pergi ke istana bawah tanah. Baik, ikut aku menemui Nyonya Yu yang mulia.
Di sini. Kenapa ada begitu banyak alat penyiksaan? Di mana Shen Yuzhi? Jangan. Istana bawah tanah ini, kok tidak seperti yang kita bayangkan? Bukankah katanya di sini penuh dengan harta kaisar gila? Ini memang harta milik yang mulia, ayo pergi. Yendrol, ini adalah kepala Kasim Kaisar gila, baru saja mencoba melarikan diri dari istana. Ditangkap kembali oleh saudara-saudara kita. Apa maksudmu dengan ucapanmu tadi? Kenapa alat-alat penyiksaan ini disebut harta kaisar gila? Jenderal, lihat rak kayu ini, dibuat atas perintah yang mulia dari kayu pinus pilihan. Dihaluskan dengan baik, dan kandang besi ini terbuat dari biji besi terbaik dari Si-11. Untuk apa kaisar gila membuat alat penyiksaan sebaik ini? Orang yang disiksa di sini berharga, alatnya pun tentu berharga. Jadi, untuk siapa alat-alat penyiksaan ini digunakan? Jangan. Katakan, untuk siapa alat-alat penyiksaan ini digunakan? Jenderal, banyak orang yang datang ke sini, semuanya orang penting. Tapi, yang paling lama tinggal di sini adalah orang dari Istana Yusin. Istana Uxian. Shen Yuzhi. Sejak dia berusia 14 tahun, dia melakukan inspeksi incognito. Aku bertemu dengan keretanya di jalan. Parenti, Berani sekali, ini adalah kereta keluarga Duke. Berani kau tidak memberi jalan? Camo. Nona, Kamu tunggu di sini, aku akan berdiskusi dengan mereka. Hei, keluar! Kami yang duluan, kenapa kamu tidak memberi jalan? Nona, mohon tenang, saya akan menyuruh kusir memberi jalan. Yang mulia, cepat beri jalan pada nona ini. Baik. Nona dari keluarga Duke. Sungguh menarik. Meskipun gue tahu, aku adalah tunangan Xie Xiu. Raja tidak mengambil istri menteri. Tapi gue bukanlah orang yang bermoral. Dia memanjat tembok ke kamarku di tengah malam. Menunjukkan identitasnya, menyuruhku menjadi selir. Aku ingin kamu menjadi selirku. Yang tidak kusangka, dia menyuruhku meniru. Tulisan tangan Xie Xiu memasukkan surat pengkhianatan. Memfitnah keluarga Xie. Tidak mau. Maka aku menyuruhmu meniru tulisan tangan Xie Xiu. Bantu aku menulis surat pengkhianatan. Tidak mungkin. Kamu mau menulis atau tidak? Aku menolaknya tegas. Dan mencoba mengusir gue keluar. Aku tidak menulis, kamu keluar. Dia memang pergi. Tapi sebelum pergi, dia tertawa. Suatu hari nanti, kamu akan menangis memohon padaku. Hari itu. Datang dengan cepat, ayah, ibu. G-E-R. 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 Kamu tidak patuh. Aku sangat sedih. Aku hanya bisa menggunakan cara ini untuk membuatmu patuh. Bagaimana? Di satu sisi ada teman masa kecilmu. Di sisi lain, ada kedua orang tuamu. Apa pilihanmu?
GER. Keluarga kita sudah lama berteman dengan keluarga Xie. Bagaimana bisa menusuk dari belakang? Anak ini bukan raja yang bijaksana. Jangan sampai dikendalikan olehnya. Ayah. Ibu. Ayah. Ibu. Pangeran Kuo benar-benar seorang yang punya nyali. Bawa dia. Bawa ke kuburan massal untuk dimakan anjing. Baik. Jangan, Ibu. Ayah. Ebio. Ayah Ibu. Saat itu, aku sangat membenci Gue. Aku ingin sekali menyantap dagingnya hidup-hidup. Tapi aku tidak langsung mati saat itu. Karena di hatiku ada kebencian, aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri. Untuk membalas dendam orang tuaku. Tapi Gue tetap memaksaku masuk istana sebagai selir. Menuduh keluarga Xie, sekarang aku tidak punya lagi alasan. Di tanganmu. Bunuh atau potong, terserah kamu. Tidak mau minum arak baik, mau minum arak hukuman. Melanggar perintah kaisar adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Tapi jika kamu mati, aku juga tidak tega. Lihatlah tangan kecil yang cantik ini, benar-benar jari-jari yang halus. Sayangnya, tidak bisa digunakan untukku. Maka tidak bisa dibiarkan. Ah. Tapi yang tidak kusangka adalah 37 anggota keluarga Xie tetap dijatuhi hukuman mati dengan tuduhan bekerja sama dengan musuh dan berkhianat. Yang mulia, keluarga Xie tidak bersalah. 3 generasi mereka setia pada negara. Di medan perang, mereka membunuh banyak musuh. Mereka adalah pilar negara. Bagaimana mungkin mereka berkhianat? Benar, 3 generasi setia. Prestasi mereka melebihi sang kaisar, keluarga Shen juga begitu. Orang tuamu bunuh diri. Itu menghemat waktuku. Meninggalkanmu seorang, itu juga sesuai dengan keinginanku. Jangan bilang aku tidak memberi kesempatan padamu dan keluarga Xie. Perkataanku masih berlaku, asalkan kamu mau masuk istana sebagai selir. Aku berjanji padamu, akan menyisakan 1 nyawa Xie Xiu. Bagaimana? Aku tidak punya pilihan. Hanya bisa setuju. Maka, pada hari keluarga Xie dihukum mati, istana justru merayakan kedatangan seorang selir Yu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Shen Yuxi? Seluruh dunia tahu, gue mencintainya seperti nyawanya. Salah, selir Yu adalah yang paling keras kepala, tidak mau melayani kaisar. Juga tidak mau menjilat kaisar, sama seperti ayah dan ibunya yang sudah meninggal. Sama keras kepalanya. Apa yang kau katakan? Pangeran dan Putri Kuo sudah meninggal. Sudah lama meninggal, di hadapannya, mereka membenturkan kepala mereka di penjara ini. Pada hari yang sama, Permaisuri Yu kehilangan tangan kanannya. Lihatlah tulang tangan di atas panggung itu. Itu adalah milik Permaisuri Yu. Yang mulia memerintahkan untuk menguliti dagingnya dan menyimpannya dalam waktu lama. Ini bisa dianggap sebagai harta paling berharga di istana bawah tanah.
Pergi. Kau Kasim ini bicara omong kosong, apakah kau sengaja? Menutupi Shen Yuji. Sekipu, jangan sampai kau terpulanya. Diam kau. Ini adalah tangan Shen Yuzi. Shen Yuzi lahir dengan 6 jari. Dipotong 1 jari oleh Pangeran Kuo. Jadi tulang tangannya berbeda dengan orang lain. Berbeda. Lihatlah betapa senangnya mereka bermain. Hehehe, kau punya 6 jari, kau adalah monster kecil. Ziyu. Aku menyuruhmu untuk tidak mengganggu Xiao Yuzi. Nenek, aku tidak berani lagi. Aku menyuruhmu untuk tidak mengganggu Xiao Yuzi. Hei si cengeng, terima bunga ini, kau akan memaafkanku ya. Jangan menangis lagi. Aku waktu itu berpikir, aku tidak mau memiliki suami seperti anak nakal ini. Ternyata, kau ingat semua itu. Yendrol. Bisakah aku melihat tulang tangan ini? Jenderal, tulang tangan dan tengkorak ini adalah milik orang yang sama. Apa yang kau katakan? Katakan padaku, di mana Shen Yuzi sebenarnya? Pandren Muda. Permaisuri Yu sudah meninggal. Dia sudah meninggal. Yendrol. Hiyu. Jangan menangis. Karena dendam, kau tidak bisa reinkarnasi. Sekarang dendammu telah hilang, rohmu juga hilang, sudah waktunya pergi. Jangan. Shisiyu. Shen Yuzi sudah meninggal. Bagaimana dia berani mati? Aku belum membalas dendam padanya. Dia memang tidak patuh. Yang mulia, dia menolak meniru tulisan tangan Anda. Yang mulia, lalu memotong tangan kanan Nyonya Yu. Oh ya, saat itu, dia belum menjadi Nyonya Yu. Dia adalah Nona Yu dari keluarga Shen, ayah dan ibu dari Istana Kuo. Secara lahiriah, mereka meninggal karena penyakit, sebenarnya. Tidak lepas dari hubungan dengan keluarga Xie Anda. Yang mulia menggunakan keduanya untuk mengancam Nona Yu. Nona Yu sebenarnya sudah goyah. TAPI. Orang tua mereka bunuh diri dengan bijaksana. Maksudmu? Dia tidak pernah mengkhianatiku. Juga tidak mengkhianati keluarga Xie. Benar, pangeran muda, nyawamu adalah milik Nyonya Yu. Dia menukarnya dengan nyawanya sendiri. Apakah kamu sendiri tidak merasakannya? Dia sangat mencintaimu. Bagaimana mungkin dia rela masuk istana sebagai selir? Sebenarnya, kata-kata ini seharusnya tetap terkubur. Tapi Nyonya Yu benar-benar baik hati. Dia pernah menyelamatkan nyawaku dulu. Aku tidak ingin Nyonya Yu meninggalkan nama buruk setelah kematiannya. Jangan panggil dia Nyonya Yu. Dia bukan Nyonya Yu. Dia adalah...
Dia adalah istriku, Xie Ziwei. Shiziwe. Kamu juga suamiku, Shiziwe. Aku sangat merindukanmu. Apa itu? Oh. Itu adalah milik Nyonya Yu. Tidak. Itu adalah beberapa barang peninggalan Nona Yu. Fu, apa yang kamu lakukan? Pergi. Shiziwe. Aku sangat sakit. Aku sangat takut. Shiziwe. Selamatkan aku. Aku tidak bisa bertahan lagi. Shiziwe. Aku merindukanmu. Ah, katakan padaku, di mana mayatnya? Apakah kamu tidak merasakannya? Kursi naga tulang giok yang Anda duduki, itu adalah dia. Apa yang kamu katakan? Bantalan kulit di kursi itu diambil dari punggung Nyonya. Dua Sandran Tiangon. Diambil dari tulang kaki Niang-Niang. Dan juga pecahan tulang di dalamnya. Adalah Yang Mulia yang memecahkannya satu persatu, lalu memasukkannya sendiri. Ada juga tengkorak utuh. Sangat cocok untuk menyimpan segel kekaisaran. Kalian berani memperlakukannya seperti ini. Berani sekali kalian. Berani sekali menyakitinya seperti ini. Xia Zaihari. Menyampaikan perintah lisan Yang Mulia, hamba tua bertanya pada Anda. Apakah Anda suka hadiah yang dia berikan untuk Anda? Yendrol. Jasad Nona Yu semuanya ada di sini. Yu Niang. Mengapa kamu begitu baik padaku? Aku tidak layak kamu berkorban seperti ini untukku. Sebenarnya aku sudah seharusnya menyadarinya. Mengingat sifat beranimu. Aku meninggalkan pola di tubuhmu. Kamu pasti akan mentato pola itu di tubuhmu sendiri. Ini salahku. Aku tidak segera mengenalimu. Yu Niang. Lihat giok ini. Sebenarnya selama bertahun-tahun ini, aku selalu membawanya di tubuhku. Aku mengira, setengah giokmu sudah hancur. Jadi ketika pelayan kecilmu itu mengeluarkan setengah giok lainnya,
Sebenarnya aku senang. Hanya saja aku tidak bisa mengakuinya. Karena itulah aku. Yuniang, Yuniang. Kamu tidak akan marah padaku, kan? Awalnya aku memberimu giok ini. Kamu bilang, melihat giok seperti melihat orangnya. Giok. Setengah giokmu itu. Jika aku menemukannya. Melihat giok seperti melihat orangnya, aku bisa bertemu denganmu. Yuniang, Yuyu. Yuniang. Kakak sepupu. Yendrel. Ah. Ini dia. Yuniang. Yuniang, Yuniang. Yuniang, Sepupu. Yuniang, Sepupu, apa yang kau lakukan? Hentikan. pergi. Yuniang, Yuniang, di mana kau? Sepupu, apakah karena dia sudah mati, kau memaafkannya? Jangan lupa, dialah yang menghancurkan keluarga Xie. Diam. Bukan dia. Bukan dia, bukan dia. Bukan Yuniang yang menulis surat pengkhianatan. Aku percaya padanya, aku percaya padanya. Orang yang bisa meniru tulisan tanganku. Selain Yuniang. Hanya kau. Aku? Sepupu, itu kaisar gila. Kaisar gila yang memaksaku. Aku tidak menyalahkanmu. Benarkah, sepupu? Tapi 37 anggota keluarga Xie tidak akan memaafkanmu. Yuniang. Jenderal, Jenderal, tenanglah, Jenderal. Pergi. Kau tidak lihat aku sedang sibuk? Aku sedang mencari Yu. Setelah aku menemukan Yu dan menyusunnya dengan sempurna, aku bisa bertemu Yuniang lagi. Yuniang. Yendrel. Oh iya. Pernahkah kau melihat Yuniang? Dan kalian semua. Pernahkah kalian melihat Yuniang? Yuniang, pernahkah kalian melihatnya? Pernahkah kalian melihat Yuniang? Yuniang, Yuniang adalah gadis tercantik di seluruh dunia. Aku tidak takut kalian iri. Aku. Calon suami Yuniang adalah aku. Kalian harus bertemu Yuniang. Yuniang.
Yandroji. Sudah 3 hari, bagaimana? Jenderal terus mengurung diri. Di dalam kamar, tidak mengizinkan kami masuk. Tidak peduli, tendang pintunya. Yendrol. Yunian. Aku datang mencarimu.